Kembali dengan saya, Guru Injil Rizky Situmorang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan menyampaikan firman Tuhan buat kita pada hari ini yang diambil dari Matius 21 ayat 23 sampai ayat ke-32. Tapi sebelumnya kita akan awali dengan berdoa. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan Bapa di sorga. Bapa yang penuh kasih, pada hari ini kami akan berbagi firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami di dalam menerima firman Tuhan dan berkati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah firman-Mu akan dibawakan oleh hamba-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati segala firman, kata-kata yang akan mengantarkan kami untuk bersukacita, untuk mendapatkan penghiburan dari Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saya akan bacakan bagi kita dari Matius pasal 21 ayat 23 sampai ayat ke-32. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam, kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberikan jawabannya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapa kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman-Nya dalam kehidupannya sehari-hari.
Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, saya akan menjelaskan bagi kita firman Tuhan pada perikop dari kitab Matius pasal 21 ayat 23 sampai ayat yang ke-32. Pada masa itu, para imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi merasa tidak senang kehadiran Yesus, di mana Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan dan menunjukkan pekerjaan lewat pengajaran, bahkan mujizat-mujizat yang Yesus lakukan pada masa itu. Itu alasan para imam-imam, kepala dan tua-tua bangsa Yahudi tidak menerima kehadiran Yesus. Bagi mereka, Yesus merusak tatanan bahkan peraturan yang mereka miliki dan mereka percayai. Tetapi bagi Yesus, ketika ia datang ke bait suci Allah, ia mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang Yahudi. Tetapi para imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi langsung menyatakan lewat kalimat pertanyaan yang diunsuri karena ketidaksenangan, karena kebencian mereka kepada Yesus. Pertanyaan itu disampaikan oleh mereka, yaitu dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Hal ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka sangat memahami sekali lewat keberadaan Yesus. Mereka kenal Yesus itu adalah keluarga dari golongan yang terendah, keluarga miskin, orang tua dari Yusuf dan Maria yang sebagai pekerja tukang kayu. Pemahaman mereka ketidaklayakan Yesus menyampaikan kabar berita Injil dilihat oleh sudut pandang para imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, di mana otoritasnya ketidaklayakan menyampaikan pengajaran kebenaran Tuhan. Dan mereka melihat bahwa sesungguhnya itu tidak pantas bagi Yesus menyampaikan pengajaran firman Tuhan kepada orang-orang Yahudi. Dan inilah yang disampaikan mereka, dengan kuasa manakah kau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Bagian ini juga pertanyaan kalimat menunjukkan bahwa bagi konsep bangsa Yahudi, orang yang berada di bait suci Allah adalah para imam-imam
dan tua-tua bangsa Yahudi yang berhak dan berkuasa di dalam otoritas mereka di bait suci Tuhan. Sehingga mereka tidak menerima kehadiran Yesus, dan sehingga mereka menolak Yesus karena Yesus menyampaikan pengajaran firman Tuhan tanpa ada izin dari para imam-imam kepala dan para tua-tua bangsa Yahudi. Ini berarti Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka menghalangi Yesus dengan mereka tidak menerima alasan itu. Yesus layak di dalam menyampaikan firman Tuhan. Mereka tidak menerima itu ketika Yesus mengajarkan pengajaran firman Tuhan kepada orang-orang Yahudi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetapi Yesus menghadapi mereka, para imam-imam dan para tua-tua bangsa Yahudi, menghadapi dengan tidak gentar, menghadapi dengan tidak khawatir dan tidak ada rasa takut sedikit pun. Yesus menjawab dengan menyatakan satu pertanyaan yang dimintakan Yesus kepada mereka, yaitu pertanyaan mengenai baptisan Yohanes dari sorga atau dari manusia. Ini melatar belakangi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yohanes pada masa itu, merekalah yang Yesus tahu menolak kehadiran Yohanes. Bahkan merekalah orang yang tidak menerima pelayanan Yohanes. Bahkan merekalah yang tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Hal inilah yang dipertanyakan Yesus kepada mereka. Tetapi kita lihat mereka mendiskusikan itu semuanya dengan para tua-tua bangsa Yahudi. Jika mereka menjawab dari sorga, tentu ini menjadikan konsep sesungguhnya mereka meyakini ketika mereka menjawab itu berasal dari sorga. Dan ketika mereka menjawab dari manusia, banyak orang-orang Yahudi telah mengakui bahwa Yohanes adalah sebagai nabi. Dan mereka merasa takut jika menyampaikan itu dari dunia atau dari manusia. Sehingga cara mereka untuk mencari tolak ukur keamanan, mereka mengatakan, kami tidak tahu. Sesungguhnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, disinilah yang terlihat bagi para imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi yang merasa ragu menyampaikan kabar kebenaran itu. Karena cara berpikir mereka takut menyampaikan yang sebenarnya. Katakanlah ya jika iya,
dan katakan tidak jika tidak. Kenapa harus takut? Tetapi sesungguhnya dari tipe-tipe mereka, para imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, mereka ini adalah orang-orang yang tidak bisa dipercaya. Sekalipun mereka adalah para imam yang mengabarkan, memberitakan kabar Tuhan, tetapi mereka tidak berani menyatakan ya jika iya, tidak jika tidak. Mereka tidak berani. Dan mereka inilah adalah disebut orang-orang yang tidak dapat dipercaya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka melayani Tuhan dengan legal kemanusiaan, bukan dengan otoritas, kemuliaan, dan kehendak Tuhan. Ini merupakan suatu jalan Yesus yang dipenuhi dengan kuasa hikmat oleh Bapa. Dia tidak gentar, dia tidak takut untuk menghadapi mereka. Dan Yesus pun pada masa itu menjawab dengan tenang, meresponi dengan tidak ada rasa beban dan takut. Hanya saja mereka juga tidak berani dan tidak lantang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Yesus. Nah, ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua orang-orang Yahudi pada masa itu melihat keberanian Yesus. Sekalipun Yesus dianggap tidak berhak untuk menyampaikan kabar kebenaran Tuhan, tetapi pertanyaan itu Yesus tahu bahwa mereka tidak mampu untuk menjawabnya. Dan hal inilah Yesus tidak mengatakan kuasa manakah ia melakukan hal-hal itu, dan siapakah yang memberikan kuasa kepadanya. Di sini Yesus tidak merasa gentar dan takut dengan kejadian bagi Yesus ketika berada di bait suci Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi lewat pengajaran, lewat pertanyaan, lewat situasi, dia ingin dipermalukan oleh para imam-imam kepala dan bangsa tua-tua Yahudi. Di sini ia menyampaikan lewat perumpamaan, ada seorang ayah yang memiliki 2 anak. Anak yang sulung diperintahkan orang tuanya pergi dan bekerja. Jawab anak yang sulung, "Baik, ayah," tetapi tidak dikerjakannya. Anak yang bungsu diperintahkan ayahnya, "Pergi dan bekerjalah di kebun anggur." Jawab anak si bungsu, "Tidak mau, ayah," tetapi dikerjakannya. Manakah anak yang patuh dan taat dari kedua anak ini? Tentunya imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi menjawab anak yang terakhir. Nah, hal ini mereka bisa menyikapi melalui perumpamaan yang Yesus sampaikan. Sesungguhnya mereka tahu
tetapi mereka tidak percaya. Mereka mengenal, tetapi mereka tidak melihat. Hal inilah yang terjadi bagi orang imam-imam, kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Bahwa sesungguhnya Yesus menyampaikan, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Mereka menjawab yang terakhir. Coba kita bayangkan trik Yesus, cara Yesus mengajarkan kepada para imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Mereka bisa menjawab yang manakah yang terakhir, kata mereka. Di sini dalam arti Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus percaya sekali bahwa mereka sebenarnya mengenal kuasa Tuhan. Dan kuasa itu berasal dari Bapa. Tetapi mereka tidak berani menyatakan kebenaran itu karena menjaga otoritas dirinya sebagai imam dan sebagai tua-tua bangsa Yahudi. Nah, hal inilah Yesus katakan kepada mereka, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu berarti Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus berani dan lantang menyatakan itu kepada mereka, agar mereka boleh dapat menguasai cara berpikir yang baik dan tidak ragu-ragu untuk menyatakannya. Yohanes yang tentunya mereka sudah tolak keberadaannya pada waktu itu, dia menyampaikan dan menunjukkan jalan kebenaran, tetapi mereka menolaknya dan tidak percaya. Disinilah cara mereka yang sudah ditelanjangi oleh Yesus melalui sikap mereka yang menjawab dengan kebenaran. Dan disinilah Yesus membandingkan melalui pemungut-pemungut cukai dan para perempuan-perempuan sundal. Tuhan akan ampuni dan mereka akan masuk kepada kerajaan Allah. Itu berarti Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika orang yang disebutkan pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal, ketika mereka percaya dan mau melakukan, maka mereka akan pertama masuk ke kerajaan Allah, dibandingkan orang-orang yang disebutkan para imam-imam kepala ini dan tua-tua bangsa Yahudi ini. Mereka di sini adalah orang yang tidak mengenal Allah dan tidak percaya kepada kuasa Tuhan. Dan disinilah Yesus berani menelanjangi cara berpikir mereka. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran pada masa itu. Tetapi mereka inilah yang tidak percaya kepadanya. Tetapi ini adalah langkah awal ingin menyatakan bahwa sesungguhnya orang yang berdosa sekalipun di mata kita, tapi di hadapan Yesus, mereka inilah yang akan masuk ke kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang mau kita ambil dari teks ini? Yang pertama, panggilan pelayanan itu harus jelas. Dalam arti, bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, berhak untuk menyampaikan kabar berita Tuhan.
Itu yang pertama. Berhak untuk menyampaikan pengajaran kebenaran firman Tuhan. Dan tidak hanya dilihat status, golongan apa, tamatan dari mana, tetapi kalau dia orang yang sudah percaya kepada Tuhan, dia berhak menyampaikan kabar berita Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, inilah yang perlu untuk analisa bagi para hamba-hamba Tuhan. Apa itu? Sekalipun kita yang sudah dikatakan para imam-imam kepala, yang telah dipercayakan untuk sebagai pelayan-pelayan di tengah-tengah gereja, kita sudah punya tingkat pendidikan teologia, bahkan bermacam-macam tingkat-tingkat teologia, master, profesor, doktor. Itu semuanya adalah kita mau datang untuk terpanggil melayani Tuhan, bukan untuk mencari kuasa di dalam gereja. Kita mau melayani Tuhan bukan karena legal kita sebagai penguasa, pemimpin di tengah-tengah gereja. Nah, oleh karena itu, kiranya ini bisa menjadi analisa dan kritik kita. Kita semakin boleh melakukan pelayanan itu dengan kehendak dan kemuliaan dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya ini bisa memperluas semangat panggilan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita mau belajar dari firman Tuhan ini. Yang ketiga, kita harus siap di dalam pekerjaan Tuhan. Sekalipun itu diancam, terancam, dan tersakiti, banyak tantangan, banyak rintangan, kita melakukan itu untuk Tuhan. Ketika kita melakukan untuk Tuhan, maka kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan percayalah, Tuhan selalu senantiasa memberikan hikmat yang penuh melalui pelayanan-pelayanan kita. Kiranya itu boleh membantu lewat renungan kita ini dan mengajak kita untuk boleh semakin dibekali sebagai panggilan-panggilan kita melayani Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang Tuhan boleh ajarkan kami untuk hidup memenuhi panggilan kami, melayani Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Biarlah itu semuanya Tuhan, kami boleh disalurkan hikmat yang daripada-Mu untuk mengerti dan memahami firman-Mu dan untuk terpanggil di dalam pelayanan-pelayanan kami. Inilah kami Tuhan, para jemaat-Mu, menyerahkan hati dan pemikiran kami. Kiranya penuhi kami dengan anugerah hikmat yang daripada Tuhan, agar kami boleh menguasai diri kami, agar kami semakin boleh bertumbuh di dalam iman, agar kami boleh semakin berhikmat berkata-kata dalam menyampaikan firman Tuhan. Inilah doa kami yang kami antarkan di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.